berinteraksi dalam suatu kehidupan dua atau lebih individu dalam suatu wilayah yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dan dalam situasi yang dialami. Dalam dinamika masyarakat dapat terjadi yang pertama interaksi sosial, yang kedua kelompok sosial, dan yang ketiga kelas sosial. Nah, selanjutnya pengertian sumber belajar. Menurut Bapak Muhtadi menyimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu tiap orang untuk belajar menampilkan kompetensinya. Sumber belajar ditinjau dari segi pemanfaatannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sumber belajar yang dirancang dan yang kedua sumber belajar yang dimanfaatkan. Oke, selanjutnya masyarakat sebagai pusat belajar. Masyarakat sebagai tempat proses terjadinya proses-proses sosial masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka tidak dapat hidup sendiri dalam sebuah masyarakat. Akibatnya timbullah timbal balik atau interaksi antar manusia. Interaksi yang berlangsung selama hidup manusia menimbulkan sebuah kontak dan komunikasi sosial. Masyarakat sebagai tempat sosialisasi melalui proses sosialisasi seseorang atau sekelompok orang menjadi mengetahui, dan sosialisasi represif adalah sosialisasi yang di dalamnya terdapat sanksi jika pihak yang bersosialisasi seperti anak atau masyarakat melakukan sosialisasi partisipatif adalah sosialisasi yang berupa rangsangan tertentu agar pihak yang tersosialisasi atau melakukan suatu tindakan. Rangsangan tersebut misalnya berupa hadiah, contoh seorang anak yang giat. Selanjutnya pengertian media. Media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Langkah-langkah pengembangan media. Secara garis besar, kegiatan pengembangan media pembelajaran terdiri atas 3 langkah besar yang harus dilalui.